لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa di program Menjemput Umroh yang Makbul. Dan episode kali ini adalah episode yang ke-10 yang merupakan episode penutup dan terakhir dari program ini. Tentunya kita akan membahas di episode kali ini bagaimana cara menjaga keistiqomahan setelah berumroh. Banyak orang tidak memiliki kendala dan masalah terkait biaya untuk umroh. Tapi seketika dia pulang dari umrohnya, sering sekali kebiasaan-kebiasaan buruk yang selama umroh kita tinggalkan, nyatanya kembali berulang. Nyatanya kembali kita kepada kondisi sama seperti sebelum kita seakan-akan tak pernah umroh sebelumnya. Untuk itulah di sini harus dipahami momen umroh seperti momen panen raya. Momen umrah Allah Subhanahu wa taala bukakan begitu banyak kebaikan untuk kita. Mulai dari pahala yang berlipat ganda, dicurahkan keberkahan dan ridho Allah, dihapus dosa dan kemiskinan, ditambah lagi dengan terbentuknya karakter-karakter yang mulia selama kita di sana. Dan satu kata kunci untuk dapat mempertahankan semua yang kita raih selama berada dalam ibadah umroh adalah kata istiqomah. Istiqomah. Maka dari itu istiqomah ini penting. Istiqomah sebagaimana yang diartikan oleh Imam An-Nawawi, beliau mengatakan istiqomah artinya keteguhan hati untuk berdiri tegak dan secara kontinu untuk terus beribadah dan taat kepada Allah. Jadi, apa arti istiqomah? Hati kita ini teguh. Bagaimana ibadah-ibadah, sholat 5 waktu kita kerjakan di masjid saat umroh, maka setelah pulang pun harus hati kita memiliki keteguhan yang sama untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Termasuk mudawamah, kontinuitas untuk melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Kalau selama umroh rajin dia tiap sholat, sedekah, maka setelah pulang harus kontinu. Itulah yang disebut dengan istiqomah tadi. Dan Imam An-Nawawi pernah mengatakan kunci untuk dapat istiqomah itu ada 3. Pertama, apa? Adanya keteguhan hati dan pikiran. Jadi orang yang mau istiqomah, hati dan pikirannya harus teguh. Meyakini bahwasanya hidup dalam ketaatan lebih baik dibandingkan hidup ketika kita jauh dari Allah. Tapi kalau hati kita menganggap ya nggak ada beda antara hidup dengan ketaatan dengan hidup dengan kemaksiatan, maka di saat itu hati kita pun tidak akan kokoh dan teguh. Yakini dulu apa yang bisa kau dapatkan dari keistiqomahan yang kau lakukan. Istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kau dan kau tak akan pernah mampu menghitung kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan kepadamu. Yang kedua, tentunya adanya kontinuitas lisan dalam mengagungkan Allah. Jadi orang istiqomah itu lisannya selalu berkesinambungan mengagungkan Allah. Baik dengan berzikir, baca Quran, ataupun dia mendidik, tilawah, atau mengajak pada kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi orang yang istiqomah itu selalu ngajak pada kebaikan. Jadi orang pulang umroh
Maka yang baik-baik itu kita ajak pada orang lain. Tak cukup orang itu hanya baik untuk dirinya, tapi dia harus mengajak kebaikan juga untuk orang lain. Barulah unsur yang ketiga di sini, konsistensi perilaku berada di atas jalan yang benar. Itulah aturan Allah. Harus konsisten. Ya, jangan seorang itu ragu-ragu atau kemudian pelin-pelan. Kadang-kadang buat ini, kadang-kadang buat itu. Tapi bagaimana di saat seorang sudah merasakan buah dari kenikmatan, tenangnya hati, sucinya jiwa yang dia peroleh selama umroh. Bagaimana fisik itu letih, tapi jiwa begitu nyaman dan tentram. Itulah yang perlu untuk kita terjemahkan setelah kita pulang dari umroh. Jamaah rahimakumullah. Maka dari itu, nilai-nilai keistiqomahan tadi ini banyak sekali kuncinya. Ada sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, lan yastaqima ahadukum hatta yastaqima qalbuhu walan yastaqima qalbuhu hatta yastaqim lisanuhu. Seorang itu tak akan pernah istiqomah sampai hatinya terlebih dahulu istiqomah. Jadi ada teguh hatinya untuk selalu berada dalam ketaatan. Dan hati itu tak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Jadi biasakan setelah pulang umroh, jangan lagi mengucapkan kata-kata yang mengandung dusta. Jangan lagi mengucapkan hoax. Jangan lagi mengadu domba. Jangan lagi menggunjing dan menceritakan keburukan orang. Itulah nilai yang penting untuk menjaga istiqomah tadi. Dan yang kedua tentunya selain itu kita perlu untuk banyak-banyak beristighfar. Orang yang beristighfar ini menunjukkan yang bersangkutan sadar sebagai manusia kita ini tempat yang penuh dengan dosa dan khilaf. Dengan istighfar kita menyadari tidak ada manusia yang sempurna, semuanya penuh dengan kekurangan, dan kita memohon kepada Allah di balik setiap kesalahan yang kita perbuat, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dibandingkan yang sebelumnya. Ini semua adalah bagian dari istiqomah. Maka dari itu ada beberapa hal yang saya kira cukup penting dalam menjaga keistiqomahan pasca umroh tadi. Pertama apa? Pertama, mulailah membiasakan amal-amal kebaikan walaupun sedikit tapi secara kontinu. Ya, mungkin kalau di umroh dia 5 waktu sholat ke masjid, ya pulang kena air payah. Mulai rutinkan dulu, mungkin awali dengan subuh dulu, tiap hari ke masjid. Atau maghrib dan isya, tiap hari ke masjid. Lambat laun orang akan terbiasa. Ya, begitu juga. Kalau di sana mungkin beberapa kali khatam. Biasakan juga ketika seseorang itu berada di tanah air, tiap hari dia baca 1 ain atau misalnya setengah juz atau beberapa hizib. Ya, ini juga menjadi langkah penting untuk membangun keistiqomahan. Tetapi yang lebih penting daripada itu adalah tetap menjalin hubungan ukhuwah dengan orang-orang yang soleh. Makanya saya selalu katakan banyak jamaah-jamaah umroh itu setelah terhubung dengan sesama jamaah yang lain selama 2 pekan, selama sebulan saat melakukan ibadah umroh, udah bisa lebih dekat daripada saudara. Kenapa? Karena setiap kali kita berjumpa dengan orang yang dulu sama-sama umroh dengan kita, sedikit banyak kita diingatkan, kau sudah pernah umroh, si Fulan kan umroh bersamamu dulu. Maka kita pun kemudian merasa malu kalau perilaku dan sikap kita tak mencerminkan bahwasanya kita sudah pernah berhaji ataupun berumroh. Maka dari itu di sini penting sekali banyak travel umroh, banyak kelompok-kelompok jamaah umroh tetap menjaga ukhuwah dan persaudaraan serta interaksi dengan membuat arisan. Tujuannya apa? Bukan hanya berjumpa untuk kongko dan tukar cerita, tapi saudaramu adalah cermin bagimu. Ketika kau melihat saudaramu yang pernah berumroh bersamamu, kita
diingatkan kembali untuk sadar kita juga sudah pernah umrah, kita juga sudah pernah haji, sehingga kita pun perlu untuk terus memperbaiki diri kita, menjaga keistiqomahan agar dapat continue dalam ketaatan dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berakhirlah program menjemput umroh yang makbul ini. Kita semua berharap semua pemirsa yang menonton program ini lewat 10 episode bisa mendapatkan gambaran apa yang perlu dilakukan, apa yang disunahkan untuknya agar dapat dikerjakan, apa yang perlu untuk dihindarkan, dan yang paling berat adalah tantangan menjaga keistiqomahan setelah pulang dari umroh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di program-program lainnya. Wabillahil hidayah wa taufik. Jangan lupa like dan subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Travel Retali Medan membuka program tabungan umroh sebagai langkah awal menuju Baitullah. Ada 6 keistimewaan program tabungan umroh bersama Retali Medan. 1. Harga dan jangka waktu menabung yang fleksibel. 2. Dapat digantikan orang lain. 3. Aman tanpa riba. 4. Bebas memilih paket sesuai yang tersedia di Retali Medan. 5. Cicilan tabungan sesuai kemampuan. 6. Dapat ditransfer dari bank manapun. Caranya sangat mudah. Anda cukup melakukan setoran awal minimal Rp1.000.000, melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi KK, serta mengisi formulir pendaftaran. Bersama Retali Medan, ibadah nikmat, biaya hemat. Hubungi admin kami di nomor kontak 0813 7073 3419 atau 0852 6190 0861. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.